Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Selasa 18 Agustus 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya. Bupati Rotendao mengajak masyarakat di daerah itu rekatkan persaudaraan, hindari berita hoaks, bergandeng tangan membangun Beranda Selatan NKRI. Selengkapnya dilaporkan Gibi Hurekmaking. Pernyataan itu disampaikan Bupati Rotendao, Paulina Halingbulu saat bertindak selaku Inspektur Upacara pada peringatan detik-detik proklamasi 75 tahun kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Rotendao berlangsung di alun-alun rumah jabatan Bupati. Ditegaskan kemajuan teknologi elektronik termasuk media sosial menimbulkan gesekan antara sesama anak bangsa. Untuk itu masyarakat diminta menghindari berita hoax yang memecah belah persatuan. Sudah waktunya semua pihak bergandengan tangan untuk membangun tanah air, termasuk membangun dari Beranda Selatan NKRI dengan terus memupuk semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Ita-Asa, wujudkan Kabupaten Rotendao yang bermartabat. Pada era modern ini, salah satu sumber perpecahan yaitu media elektronik. Karena itu mari kita hindari penyebaran hoax dan fitnah di media sosial. Marilah kita menjaga keutuhan dan kedaulatan Beranda Terselatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memupuk semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Ita-Asa demi mewujudkan Kabupaten Rotendao yang bermartabat. Bupati Rotendao, Paulina Halingbulu juga mengurai berbagai kemajuan dan tantangan pembangunan yang telah diraih selama ini. Dalam pembangunan 18 tahun otonomi, pemerintah kabupaten akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan melalui berbagai program, diantaranya program daerah Aladin bagi masyarakat kurang mampu, pencegahan gizi buruk dalam aksi lintas sektor, penataan dan pembangunan objek wisata, pembangunan sarana transportasi, air minum dan telekomunikasi, serta peningkatan sarana puskesmas dan rumah sakit umum daerah BA. Terhadap ide positif dan inovasi pemerintah daerah sektor pariwisata, tahun 2020 Rotendao mendapat peringkat kedua Lomba Inovasi Nasional dalam penguatan tatanan normal baru yang produktif dan aman COVID-19. Selain itu, destinasi wisata Mulut Seribu telah masuk anugerah Pesona Indonesia 2020 kategori surga tersembunyi terpopuler. Dirinya minta publik untuk berpartisipasi memberikan voting, mengulang kembali prestasi tahun 2016, di mana melalui Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur pernah terpilih sebagai destinasi terbaik satu dengan titik destinasi Pantai Nembrala. Hadirin yang berbahagia, saat ini juga destinasi wisata Mulut Seribu telah masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2020 dengan kategori surga tersembunyi terpopuler. Saya berharap agar kita semua bisa berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan ini. Semoga kita bisa mengulang kembali kesuksesan yang telah ditorehkan pada tahun 2016, di mana Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi juara umum pada ajang Anugerah Pesona Indonesia dan Pantai Nembrala terpilih sebagai juara satu kategori tempat berselancar terpopuler menyisikan Bali dan Jawa Timur. Puncak peringatan 75 tahun RI tingkat Kabupaten Rotendao lengkap dihadiri unsur Forkompimda Kabupaten, ditandai dengan pemberian remisi bagi 45 napi penghuni lapas kelas 3 BA, tabur bunga di Pelabuhan BA, serta atraksi kecerdasan Panjat Pinang. Di bawah tema Indonesia Maju, pemerintah Kabupaten Rotendao mengusung tema lokal. Dengan semangat 75 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita sukseskan pembangunan, mewujudkan masyarakat Rotendao yang lebih maju dan bermartabat. Dari Beranda Selatan NKRI, Gibi Hurekmaking melaporkan. Dalam rangka HUT RI ke-75, Satuan Polres Rotendao melaksanakan bakti sosial. Rudi Hartono melaporkan. Dalam rangka HUT RI ke-75, Satuan Polres Rotendao melaksanakan bakti sosial yang dilaksanakan di Gedung Gereja Paal, Dusun Paal, Desa 25, Kecamatan Rote Barat Laut. Demikian press release yang disampaikan Kapolres Rotendao AKBP Feli Hermanto SIK MSI melalui Kasubag Humas Polres Rotendao Aibtu Anam Nur Cahyo SIP yang diterima RRI Minggu 16 Agustus 2020 malam, mengatakan pelaksanaan bakti sosial dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia
Indonesia ke-75 dan sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat di perumahan Translok Dusun Paal, Desa 25, Kecamatan Rote Barat Laut yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa sembako yang berisikan mie instan, mie goreng, gula pasir, susu, dan kebutuhan lainnya kepada masyarakat yang kurang mampu sebanyak 45 kakak yang juga terdampak COVID-19. Kegiatan pembagian baksos ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-75 sekaligus membantu masyarakat yang terdampak virus corona atau COVID-19. Adapun bantuan sosial yang diberikan berupa paket sembako yang berisi antara lain mie instan, mie goreng, gula pasir, susu, teh, dan beberapa bahan sembako lainnya yang diberikan kepada 45 kakak. Dalam kegiatan bakti sosial, Kapolres Rotendao mengingatkan kepada masyarakat agar selalu menjaga situasi Kamtipmas di dalam desa, serta mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker dalam berpergian maupun berkomunikasi. Pelaksanaan bakti sosial pembagian sembako diserahkan langsung oleh Kapolres Rotendao, AKBP Feli Hermanto SIK MSI, didampingi Kasibimas Polres Rotendao Aibda Agus Salim, Kasubag Humas Polres Rotendao Aibtu Anam Nurcayo SIP, dan Kapolsek Rote Barat Laut Aibda Fritz Matili. Dari Branda Selatan NKRI, RRI Rote Rudi Hartono melaporkan. Hari ulang tahun 75 Republik Indonesia, Bupati Malaka menegaskan masyarakat mengikuti protokol COVID-19. Selengkapnya dilaporkan kontributor Maria Kehi. Peringati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Bupati Malaka terus mengingatkan masyarakat terapkan protokol COVID-19. Bupati Malaka Stefanus Briaseran MPH dalam pidatonya mengatakan, ucapan syukur tak hentinya dipanjatkan kepada seluruh stakeholder, kepada TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bidan Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mencegah masuknya virus COVID-19 di Kabupaten Malaka. Terdata pelaku perjalanan terhitung bulan April 2020 hingga 14 Agustus 2020 sebanyak 11.166 yang didata dari 4 posko perbatasan Kabupaten Malaka. Sebagaimana yang kita sepakati bersama bangsa ini, tema kali ini adalah Indonesia Maju. Hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan hari ini hendaknya menjadi simpul refleksi anak-anak bangsa untuk sejenak melihat kembali perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kita bangkitkan kembali semangat juang untuk mempertahankan dan memperkokoh kedaulatan, persatuan, kesatuan Indonesia sebagai anak-anak penjaga beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Bupati Stef menambahkan peringatan HUT 75 kemerdekaan Republik Indonesia walaupun di tahun 2020 mengalami musibah wabah COVID-19 namun tidak menghalangi berlangsungnya upacara HUT 75 RI sebagai bentuk ucapan rasa syukur kepada para pahlawan baik dari tingkat pusat, tingkat daerah hingga tingkat kecamatan dan desa. Berkomitmen untuk mempersembahkan hasil terbaik kepada seluruh rakyat di Rai Malaka melalui 7 program prioritas. Yang pertama menyangkut pendidikan, yang kedua menyangkut kesehatan, yang ketiga menyangkut revolusi pertanian Malaka supaya rakyat Malaka tidak boleh merasa kelaparan di daerah yang subur. Karena kalau daerah yang subur rakyatnya kelaparan, maka itu indikator pemimpin yang tidak becus. Sebagaimana HUT 75 kemerdekaan RI mengusung tema Indonesia Maju sebagai bentuk pedoman semangat anak muda Indonesia dalam menghayati perjuangan para pahlawan Indonesia harga mati. Kontributor RRI dari Malaka, Maria Kehi melaporkan. Bupati Alor pimpin upacara HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kontributor Haryanti Sanan melaporkan. Harusnya dimaknai dengan satu komitmen dan niat tulus kita semua untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan RI berlangsung di lapangan Setda Alor dengan protap pencegahan COVID-19 dengan kepesertaan dibatasi. Beberapa pejabat yang menghadiri yakni Bupati Alor Amon Jobo, Wakil Bupati Alor Imran Duru, Ketua DPRD Kabupaten Alor Eni Anggrek hingga pejabat OPD terkait. Bupati Alor Amon Jobo selaku Inspektur Upacara saat menyampaikan pidato mengatakan atas nama pemerintah daerah bersama Wakil Bupati Alor Imran Duru ucapkan selamat Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75
kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur Kabupaten Alor. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh, maju dan jaya. Hari ini merupakan sebuah momentum bersejarah yang tidak terlupakan dalam perjalanan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana pekikan kemerdekaan yang kuat dari Bung Karno telah meruntuhkan sekat-sekat penjajahan dan kolonialisme di negeri ini, sehingga masyarakat terbebas dari segala bentuk intimidasi dan menghirup udara kemerdekaan yang telah didambakan berabad-abad lamanya. Kemerdekaan yang diraih bukan sesuatu yang mudah dan gampang, namun melewati begitu banyak pengorbanan, baik jiwa, raga, maupun harta benda. Keringat, darah, dan air mata merupakan hal yang biasa bagi para pahlawan kemerdekaan. Perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun ini mengusung tema besar Indonesia Maju. Indonesia Maju merupakan cita-cita yang ke depan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai visi bangsa yang harus diperjuangkan dari waktu ke waktu untuk menempatkan Indonesia yang terus berada dalam barisan terdepan kemajuan peradaban dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan tahun ini bukan semata-mata milik sejarah simbolik, melainkan sebuah momentum bersejarah yang menginspirasi dan mendorong kita untuk bekerja lebih keras mewujudkan kemajuan di masa depan. Harusnya dimaknai dengan satu komitmen dan niat tulus kita semua untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diembankan di medan layan kita masing-masing. Momentum peringatan ini juga menjadi sangat penting untuk dimaknai oleh kita selaku penerus bangsa era milenial yang hidup dalam berbagai kemudahan dan kebebasan, sehingga semakin memperteguh niat dan komitmen untuk menumbuhkan semangat kepahlawanan dengan penuh cinta kepada bangsa dan negara. Meskipun perayaan 17 Agustus 2020 atau HUT RI ke-75 berbeda, tetapi semangat kemerdekaan harus tetap tinggi. Dari Alor Nusa Kenari, Haryanti Sahnan melaporkan. Sukses mengibarkan bendera merah putih pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, 3 orang Purna Paskibraka Belu merasa sangat bangga. Selengkapnya dilaporkan Feby Leolede. Perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Belu berlangsung secara hikmat dan meriah dengan penerapan protokol kesehatan. Seluruh peserta dan petugas upacara mengenakan masker dan menerapkan jaga jarak. Meski berbeda dari tahun sebelumnya, hanya 3 orang yang bertugas mengibarkan bendera merah putih. Para Purna Paskibra berhasil mengibarkan bendera merah putih secara sukses. Salah seorang Purna Paskibra, Dwi Sartika Sari, yang bertugas memegang bendera merasa sangat senang dan bangga karena terpilih kembali sebagai petugas pengibar bendera. Meski persiapan yang dilakukan hanya 1 minggu, dirinya merasa bangga karena berhasil mengibarkan bendera merah putih secara sempurna. Siswa SMA Negeri 1 Atambua ini berharap dengan perayaan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia semakin maju dan pulih dari pandemi COVID-19. Perasaannya tuh senang, terus bangga juga bisa mengulangi kembali untuk kibarkan bendera. Apalagi kami dari sekian banyak orang, cuma kami yang terpilih. Hatinya tuh senang sekali. Tahun ini lebih berkesan karena hanya dipilih beberapa orang saja dan mungkin kami yang terbaik. Jadi harapan untuk Indonesia supaya tetap maju. Semoga apa yang negara inginkan bisa maju terus. Sementara Armando da Silva yang bertugas sebagai penarik bendera mengakui jika dibandingkan tahun sebelumnya, durasi latihan lebih lama 1 bulan dengan formasi yang beragam dan tahun ini tidak ada formasi. Namun yang menjadi tantangan, latihan wajib mengenakan masker dan durasi 1 minggu. Meski demikian, dirinya merasa senang dan bangga karena kembali terpilih dan berhasil mengibarkan bendera merah putih. Sebagai Purna Paskibra, Armando berharap agar Paskibraka tahun mendatang juga harus sukses melaksanakan tugas mengibarkan bendera. Bangga dari sekian banyak Purna 74, hanya kami 6 yang memilih sebagai Purna 75. Dari situ kami bangga kibarkan sang merah putih dengan baik. Agar saya minta kedepannya akan datang lagi lebih baik dari yang kami lalui. Harapan untuk
harapan untuk ini lebih baik lagi ke depannya. Sebanyak 6 orang Purna Paskibra 74 terpilih dari hasil seleksi dan dibagi menjadi 2 tim. 3 orang bertugas pada pagi hari mengibarkan bendera dan 3 orang bertugas pada sore hari pada upacara penurunan bendera. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Sebanyak 94 napi Rutan Bajawa dapat remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Reporter Sulman melaporkan. Remisi tersebut sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS strep 954.PK.01.02 tahun 2020 tentang pemberian remisi umum 17 Agustus tahun 2020 kepada narapidana terkait dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012. Demikian disampaikan Kepala Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Bajawa Kabupaten Ngada, Mustawan SIP MH kepada RRI melalui telepon selulernya Senin siang di Bajawa. Dijelaskan dari 132 narapidana yang ada di dalam rutan yang mendapatkan remisi di hari kemerdekaan sebanyak 94 orang dengan perolehan remisi umum yang diberikan beragam, yaitu 1 bulan sampai 5 bulan. Perolehan remisi untuk Rumah Tahanan Negara Bajawa 1 bulan 27 orang, 2 bulan 16 orang, 3 bulan 21 orang, 4 bulan 18 orang, 5 bulan 12 orang, jumlah keseluruhan 94 orang. Jumlah dalam keseluruhan untuk sekarang ini 132 orang. Lanjut Mustawan, pemberian remisi umum tahun 2020 ini diharapkan memotivasi para warga binaan untuk selalu berkelakuan baik dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di rutan. Ditambahkannya, mengisi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Rutan Kelas 2B Bajawa telah melaksanakan beberapa agenda kegiatan, diantaranya bakti sosial di tempat fasilitas umum dan kegiatan intern olahraga dalam rutan. Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Ahmad MM menegaskan masuknya kembali Kabupaten ND menjadi zona merah tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan acara Pelangi Nusantara karena pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini berasal dari transmisi lokal. Selengkapnya dilaporkan Heri Epu. Selain berasal dari transmisi lokal, pasien yang dinyatakan positif COVID-19 tidak ada riwayat perjalanan dari luar daerah atau berasal dari zona merah penyebaran COVID-19. Penegasan itu disampaikan Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Ahmad kepada sejumlah awak media Senin di ND. Yang menjelaskan sejak diumumkan oleh pemerintah Provinsi NTT tanggal 14 Agustus lalu bahwa Kabupaten ND kembali masuk zona merah karena terkonfirmasi ada 2 pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Pemerintah daerah yang tergabung dalam Satgas Gugus Tugas bergerak cepat menggelar rapat koordinasi lintas instansi agar bisa melakukan langkah-langkah antisipasi. Menurut Bupati Jafar Ahmad, pemerintah melalui Satgas Gugus Tugas sudah menyiapkan ruang isolasi di rumah sakit, tempat karantina, rumah sehat, serta fasilitas pendukung lainnya. Dirinya berharap agar semua komponen masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni wajib memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak agar bisa meminimalisir penyebaran COVID-19. Teman-teman lihat sendiri, tidak ada kaitannya, sama kan kita cepat, jangan sampai ada spekulasi. Hari Minggu pun kami rapat kemarin, habis dari Pentigado Pabu, kita istirahat hari Sabtu dulu, Minggu saya panggil semua teman-teman, tolong ceritakan yang sebenar-benar yang tadi sudah ceritakan. Saya bilang, Alhamdulillah puji Tuhan, tidak ada kaitan dengan Nusantara, Pelangi, dan rakor ada, dan ketika 2 Papua teman tadi tidak ada kaitannya. Ini kita clear, Pak. Jangan sampai teman-teman di masyarakat dengan itu, makanya kita kumpul teman-teman, gunanya salah satunya kita menyampaikan seperti Bupati Jafar Ahmad menambahkan langkah selanjutnya pemerintah daerah melalui Satgas Gugus Tugas tetap melakukan rapid test massal pada lokasi publik terutama pasar dan tenaga medis yang selama ini merawat pasien yang reaktif maupun positif COVID-19. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND Dr. Muna Fatma mengatakan khusus pasien ke-13 dan 14 sesuai hasil pemeriksaan sampel swab di Kupang hasilnya dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ND. Khusus untuk pasien nomor 13 kita akan berbicara dan nomor 14 karena untuk pasien 1 sampai 12 kita sudah selesaikan di periode sebelumnya dan saat ini kita tangani adalah pasien nomor 13 dan 14. Jadi pasien nomor 13 ini dilakukan pemeriksaan sampelnya di RSUD dengan menggunakan tes cepat molekuler. Kemudian hasilnya seperti yang teman-teman media ketahui,
hasilnya adalah positif. Pasien nomor 13 ini identitasnya adalah laki-laki, usia 26 tahun. Muna Fatma menambahkan, setelah mengetahui ada 2 pasien yang positif COVID-19, tim medis langsung bergerak cepat melakukan tracing di tempat kerja pasien, yakni di salah satu BUMN yang ada di Kota Ende dan tempat tinggal pasien yang bersangkutan. Dikatakan Muna Fatma, hasil dari tracing tersebut, tim medis berhasil mengambil sampel swab 28 orang dan sudah dikirim ke Kupang untuk diuji di Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Daerah Profesor W.J. Johannes Kupang. RRI Ende, Heri melaporkan. Warga masyarakat Bisipai, Kabupaten Timur Tengah Selatan sesalkan tindakan Kementerian Kehutanan yang telah merusak hutan tanah milik mereka dengan alasan proyek Gerhan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo. Dan hutan kami cuma hanya 2.671,4 hektar. Maka kami sepakat dengan masyarakat untuk menambahkan belukar masyarakat dengan rumah-rumah masyarakat. Sikap penyesalan tersebut disampaikan Nikodemus Manao, salah satu tokoh masyarakat Bisipae, kepada RRI di sela-sela aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan komitmen menuntut pemerintah untuk mengembalikan tanah adat mereka. Tanah adat menurut Nikodemus Manao awalnya dimulai dengan kontrak kerjasama Indonesia dengan Australia sejak tahun 1982 sebagai tempat pengembangan ternak sapi selama 5 tahun dengan luas lahan mencapai 6.000 hektar. Jadi istilahnya dulu pakai bahasa Dawan di sana itu adalah kio, hutan adat. Sebenarnya hutan adat ini berawalnya itu kontrak kerjasama Indonesia Australia tahun 82 untuk pengembangan ternak sapi di sana. Mereka sepakat untuk membuat salah satu pernyataan untuk mereka mengadakan proyek di sana selama 5 tahun. Itu membutuhkan lahan 6.000 hektar dan hutan kami cuma hanya 2.671,4 hektar. Maka kami sepakat dengan masyarakat untuk menambahkan belukar masyarakat dengan rumah-rumah masyarakat. Berdasarkan surat pernyataan poin ketiga, menurut tokoh adat masyarakat Bisipae, Nikodemus Manao, tanah, rumah, dan pohon yang ada di kawasan tersebut merupakan milik masyarakat. Namun setelah selesai kontrak kerja, pemerintah mengeluarkan sertifikat berdasarkan kontrak kerja tersebut. Nah, di dalam kontrak kerjasama ini juga kami tapi hanya membuat pernyataan untuk kontrak kerjasama sehingga di dalam kontrak itu berakhir, maka masyarakat mengambil pulang lahan mereka dengan hutan adat mereka. Tetapi proyek ini berjalan sampai tahun 2008 itu ada pengerusakan hutan. Dinas Kehutanan juga mengklaim bahwa itu adalah dinas kehutanan, milik dinas kehutanan di dalam hutan adat itu. Dasarnya itu NTK 29 yang dimiliki oleh Dinas Peternakan tahun 2006. Persoalan pengerusakan hutan milik masyarakat Bisipae, Kabupaten Timur Tengah Selatan, menurut Nikodemus Manao, telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan wakil rakyat, namun tidak ada respon positif, sehingga pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan demonstrasi guna mengambil tanah adat milik mereka. RRI Kupang, Ana Lopo melaporkan. Pemprov Nusa Tenggara Timur bertekad untuk dapat memulihkan sektor pariwisata yang paling terdampak pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya dilaporkan Adi Adu. Langkah ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengirim sinyal ke seluruh penjuru dunia bahwa pariwisata NTT sudah siap untuk menerima kunjungan. Pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Di berbagai belahan dunia industri, pariwisata paling pertama terpengaruh negatif sejak diterapkan kebijakan penutupan wilayah, dan menurut prediksi beberapa ahli ekonom bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang akan terakhir pulih. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef Naisoi mengatakan, sejak pertengahan Juni lalu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan didukung oleh pelaku sektor industri pariwisata telah melakukan suatu loncatan yang berarti dengan memanfaatkan gerakan normal baru untuk mengaktifkan kembali pariwisata Nusa Tenggara Timur sebagai langkah awal pemulihan. Langkah ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengirim sinyal ke seluruh penjuru dunia bahwa pariwisata NTT sudah siap untuk menerima kunjungan, tentunya dengan jaminan keamanan dan kenyamanan wisata melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, namun tidak mengurangi unsur pleasure atau kesenangan. Menurut Wagub Yosef Naisoi, seluruh komponen harus berkomitmen bahwa di tahun 2021 mendatang, pariwisata Nusa Tenggara Timur sudah benar-benar pulih dan normal sebagaimana mestinya, bahkan mengalami lonjakan. Untuk itu ia mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota bersama pemerintah provinsi melalui intervensi program dan kegiatan yang ada dapat mendukung pelaku industri pariwisata agar dapat bertahan dan produktif dalam kondisi sekarang. Mulai dari sekarang kita harus menjamin ketersediaan rantai pasok atau supply
supply chain yang menunjang pariwisata secara mandiri dengan mengurangi pasokan dari luar NTT. Kita harus mempersiapkan ketersediaan bahan baku, khususnya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan yang berbasis industri dan perdagangan. Dalam pidato Radio HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kupang, Wagub Yosef Nesoi menjelaskan untuk mengembangkan pariwisata estate berbasis komunitas, Pemprov Nusa Tenggara Timur sementara melakukan penataan terhadap 7 destinasi wisata unggulan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Sape mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Dari Beranda Terselatan NKRI, saya Polina Haning Bulu, Bupati Rotendao. Dan saya Stefanus M. Saek, Wakil Bupati Rotendao, mengucapkan Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Indonesia maju! Inspirasi